16.00 WITA. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Bawang Merah yang dilakukan oleh Agri Profokus Indonesia pada hari Kamis 18 Juni 2020. Perkenalkan, nama saya Maria Liliana. Saya Network Fasilitator dari Agri Profokus Indonesia. Saat ini saya bersama dengan rekan-rekan saya, ada Mbak Tasnim Abdul Jalil sebagai Country Coordinator, dan juga Mbak Mumpuni Ardiani sebagai Marketing dan Komunikasi Agri Profokus Indonesia. Sebelum kita memulai acara, saya akan membagikan kepada kita semua agenda yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, pada hari ini kita akan berbicara mengenai dinamika di sektor bawang merah selama pandemi COVID-19 dan apa strategi yang dapat kita lakukan untuk menuju kehidupan new normal. Nah, di penyampaian kali ini, karena Agri Profokus Indonesia memiliki program bawang merah yang berada di Pulau Sumbawa, jadi pembicaranya pada kali ini kita khususkan dari Sumbawa, walaupun pada umumnya acara ini juga akan melihat kondisi bawang merah secara umum, secara luas ya. Nah, untuk membahas mengenai dinamika sektor bawang merah selama pandemi COVID, nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Jurgen Nagel. Jurgen Nagel adalah seorang praktisi di sektor bawang merah, memiliki kebun percontohan di Sumbawa sebagai media untuk mengedukasi petani di Sumbawa, dan juga memiliki gudang bawang merah yang sudah modern. Kemudian nanti setelah penyampaian materi oleh Jurgen Nagel akan diikuti sharing pengalaman oleh yang pertama Ibu Viena dari Toko Tani Subur. Ibu Viena ini sudah 30 tahun membuka bisnis produk kimia pertanian di Sumbawa dan sudah mendistribusikan produk hampir ke seluruh area di Pulau Sumbawa. Beberapa kali juga Ibu Viena terlibat di dalam program edukasi petani. Setelah Ibu Viena, nanti akan ada juga sharing pengalaman dari Bapak Budi Susanto. Bapak Budi Susanto ini adalah Extension Officer dari PT Bayer, yang juga sering sekali terlibat aktif mengedukasi petani bawang di daerah Sumbawa hingga ke Bima. Kepada para peserta, saya akan menyampaikan regulasi kita dalam mengikuti webinar pada hari ini. Kami mohon semua peserta agar mute mikrofon selama webinar berlangsung. Jika memiliki pertanyaan atau pendapat, dapat diketik di bagian chat room. Mohon nanti pertanyaan yang disampaikan ditujukan untuk siapa dan secara jelas menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Sebelum kita memulai webinar kita pada hari ini, kami juga akan melakukan polling untuk melihat sudah berapa kehadiran kita dari peserta dan dari sektor mana saja kita yang sudah hadir di sini. Oleh karena itu, saya meminta rekan saya, Mbak Mumpuni, silahkan untuk membuka polling. Kami mohon peserta untuk mengisi polling ini hanya satu pertanyaan, dari sektor mana Anda berasal. Silahkan Bapak Ibu mengisi polling selama 30 detik. Silahkan Mbak Mumpuni ditampilkan hasil pollingnya.
Sambil menunggu hasil polling, saya juga perkenalkan di sini baru hadir rekan kami dari Belanda, ada Ibrahim Palas dari AgriProFocus Belanda. Oke, Bapak Ibu yang terhormat, kami mohon maaf karena hasil polling kita pada hari ini ada sedikit gangguan teknis, tidak bisa kami tampilkan, tetapi yang pasti dari daftar peserta yang sudah melakukan registrasi kepada kami, kita ada dari berbagai macam sektor, ada dari petani dan kelompok tani, kami ucapkan selamat datang, ada juga dari sektor pendidikan, ada juga dari NGO, ada juga dari private sector di bawang merah yang berhubungan dengan bawang merah, kami ucapkan selamat datang. Semoga dengan begitu bervariatifnya kita yang hadir di sini dapat membuat diskusi kita lebih bermakna nantinya di sharing di sesi diskusi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Jurgen Nagel untuk menyampaikan materi. Silahkan Bapak Jurgen Nagel, saya persilahkan. Selamat sore. Terima kasih Maria. Saya Jurgen Nagel, saya pengusaha bawang merah dari biji. Saya bantu PT Udai Sumbawang dengan nasihat dan dengan olah strateginya bawang merah dari biji, TSS namanya. Dan saya juga hidup di NTB, daerah tercinta saya juga. Jadi saya sangat senang bisa ikuti hadiri pertemuan yang ini, webinar yang ini. Saya pikir dengan pertanyaan yang AgriProFocus, apa pandangannya saya mengenai COVID dalam sektor bawang merah di NTB. Saya bikin presentasi singkat dengan tanggapan saya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin kadang-kadang bahasa Indonesia mungkin ada yang kurang jelas, mohon mungkin juga ditambahin oleh teman-teman AgriProFocus kalau seandainya saya susah umum bahasa Indonesia. Saya dulu kerja di NGO juga. Saya juga bikin program bukan cuma bawang merah tapi juga di pertanian, di sektor pertanian lain. Saya juga dulu konsultan, pernah juga di Kementerian Pertanian di Jakarta mengenai hal lain juga. Terus saya punya kadang-kadang juga kerja dalam proyek-proyek lain juga, tapi semua di pertanian. Tapi belakangnya saya sebenarnya sosial. Jadi nasibnya orang-orang di daerah timur khusus dari NTB juga saya sangat senang untuk kontribusi sedikit saya di situ. Tapi ya sekarang sebagai pengusaha saya coba sedikit kasih gambaran mengenai sektor bawang merah di NTB di masa sulit, di masa COVID, di masa pandemi ini. Slide yang berikutnya, Maria. Silakan. Ya, terima kasih. Menurut saya situasi sekarang, tadi saya sudah ngomong-ngomong sedikit sama Ibu Vina juga, saya pikir agak sama, kita punya pikirannya. Situasi sekarang agar harga pasar agak tinggi, harga konsumen, harga di pagar petani agak tinggi. Ada pengaruhnya di COVID, ada pengaruhnya juga mungkin di kondisi lahan, di kondisi cuaca. Tapi memang seluruh Indonesia harga bawang tahun ini lumayan tinggi. Berarti juga yang kedua itu harga bibit juga agak tinggi.
Jadi di Bima biasanya atau di Sumbawa mereka sering bikin bibit sendiri, jadi mungkin masih bisa diatasi. Tapi kita lihat misalnya yang ketiga, petani juga cari alternatif karena bibit kadang-kadang tidak bisa dibeli terlalu mahal, jadi mereka kadang-kadang, saya pikir juga ada teman-teman dari East West di sini di webinar ini, kadang-kadang kita rasa mereka lebih suka ke TSS, bawang merah dari biji, karena itu lebih murah, memang sedikit lebih repot, tapi hasilnya juga lebih besar. Jadi sekarang mungkin juga saat mereka petani-petani cari alternatif untuk bibit yang mahal begini. Saya juga tanya sama teman-teman petani di NTB, khusus di Sumbawa, kadang-kadang ada masalah keuangan juga kalau kita tanya sedikit lebih lanjut. Karena penghasilannya di rumah tangga, misalnya istri yang kerja atau suami yang kerja lain atau apa, juga kurang. Jadi petani juga sangat coba untuk mengurangi biaya produksi bawang. Yang kelima, investasi petani juga berkurang. Investasi misalnya di dalam alat-alat, investasi untuk mengurangi beban produksi agak terhindar sekarang, agak susah sekarang, karena ya hutang-hutang juga masih ada dan juga susah bisa dibayar. Jadi mereka juga harus hati-hati dengan invest lebih lanjut. Tidak semua, tapi ada yang. Juga karena terbatas kotak langsung, petani harus mengikuti protokol kesehatan. Juga saya nggak tahu di semua tempat, semua daerah, tapi COVID tetap masih ada dan pasti ada halangan juga di situ. Jadi jaga jarak. Juga ada mungkin lebih banyak orang sakit, itu saya kurang tahu. Di Sumbawa kasus COVID tidak terlalu tinggi, tapi di Lombok lumayan, masih mengular, masih ada tindakan yang menghambat pekerjaannya juga dan mungkin bisa menghambat produksi. Silakan slide yang berikut, Maria. Di NTB selain COVID, sebenarnya masalahnya mungkin lebih terasa oleh petani, itu situasi cuaca. Tahun ini curah hujan rendah, kurang, mengakibatkan ulat gerayak berkembang. Mungkin juga karena ada banyak jagung, saya tidak tahu terlalu persis, tapi kayaknya banyak ulat survive, masih hidup. Dan saya dengar dari teman-teman Brangkolang dan Bima, luar biasa sekarang pandeminya ulat itu sebenarnya. Jadi itu sangat-sangat merugikan petani. Saya dengar angka-angka di antara 40-60% produksi bisa mencapai daripada 100%. Jadi ada situasi cuaca memungkinkan banyak hama masih hidup. Yang kedua, sumur sebagai sumber pengairan juga saya dengar dari teman-teman lebih cepat kering sekarang karena walaupun hujannya rendah, juga kurang ada air kayaknya. Jadi Brangkolang saya dengar sekarang sudah ada tempat-tempat kering, jadi itu juga sangat pengaruh panen yang kedua atau ketiga di Brangkolang. Kalau di Bima saya tidak tahu persis, tapi kayaknya ada masalah juga di situ. Nah, yang ketiga, curah hujan bukan cuma rendah, tapi juga terlambat. Jadi banyak hasil tertunda. Jadi juga waktu mereka sudah ada petani yang sudah tanam, jadi dapat lumayan banyak hujan juga, dan juga ternyata banyak jamur mungkin, atau juga ada lebih banyak selain pestisida, selain pest juga ada jamur. Harga bawang tinggi, tapi hasil bawang itu kesimpulannya harga memang agak tinggi, tapi hasil bawang di musim tahun ini lebih rendah. Jadi ya mungkin sama aja atau mungkin lebih susah daripada tahun lalu. Silakan slide berikut, Maria. Juga masa COVID ini kayaknya jelas juga pemerintah juga punya banyak masalah untuk atasi COVID saja.
Jadi dukungannya dari Pemda mungkin juga kalau saya dengar di Sumbawa mereka sangat-sangat coba untuk atasi COVID. Jadi anggarannya di Dinas Pertanian kurang, minim untuk tani. Jadi itu juga pasti ada pengaruhnya, beberapa proyek ditunda atau mungkin ada hal-hal lain yang biasa petani dapat tahun ini agak kurang. Syukur pupuk subsidi saya dengar masih stabil, jadi kayaknya masih oke, masih jalan distribusinya pupuk subsidi supaya petani masih menjamin produksi bawang. Saya dengar akses keuangannya lebih sulit dari bankan karena ya mereka ada regulasi lagi juga, mereka harus lebih hati-hati, bank microfinance institutions lebih hati untuk kasih utang, untuk kasih kredit sama smallholder, sama petani, karena ya juga posisinya mereka juga sangat lain daripada sebelum pandemi ini. Hal ini mengakibatkan petani lebih susah mengakses modal. Slide yang berikut. Tantangan utama selama pandemi ini, COVID-19 di sektor bawang, untuk petani, kurangi biaya produksi. Itu yang satu, karena uangnya kurang, jadi kita harus potong ongkos di mana-mana. Yang kedua, kurangi ketergantungan dari supply chains. Mungkin preventif saja, tapi pasti ada gangguan di supply chains. Bukan cuma Indonesia kena COVID, tapi seluruh dunia ada COVID. Jadi dari China atau dari India atau dari Eropa atau dari Amerika pasti ada hambatan, ada sesuatu, dan selama masih ada COVID ini kita lebih baik siapkan payung sebelum hujan, dan kita kurangi ketergantungan dari supply chain. Jadi mungkin bisa kita pikir dulu bagaimana amankan supply yang kita butuh. Yang ketiga, cari akses keuangannya. Saya juga nggak tahu gimana, tapi pasti ada masalahnya di situ. Mungkin bagian NGO sama pemerintah harus mungkin bantu petani cari solusi di situ. Cuma pandangannya saya. Yang keempat, cari akses informasi ilmu harus lain sekarang karena pesawat yang transport kurang, jadi informasi dari pagar agak susah karena kita menghindari banyak kontak sosial, jadi akses yang untuk dari informasi yang biasa agak kurang. Jadi kita, dan saya sudah juga lihat di Facebook atau di tempat saya sering kasih informasi, lebih banyak petani sekarang cari informasi online, dan itu juga butuh skills, dan itu juga butuh pintarnya sedikit untuk cari informasi yang benar, karena tidak semua informasi itu bagus untuk kita. Jadi itu juga ada tantangannya di situ. Slide berikut, Maria. Ya, kurangi biaya produksi nomor satu. Nah, salah satu maaf, tapi saya juga pengusaha bawang merah dari biji Maserati. Ada juga biji dari perusahaan lain. Tapi bawang merah dari biji itu merupakan salah satu peluang untuk petani untuk mengurangi ongkos produksi, karena beli biji itu lebih murah, terus penghasilannya lebih besar. Mungkin slide yang berikut, Maria. Biar saya kasih keterangan sebentar aja. Ya, ini keunggulannya bawang merah dari biji TSS itu, walaupun ada lebih repotnya, ada lebih banyak pekerjaan, tapi itu rata-rata lebih murah di ongkosnya biji, terus juga dari segi pemupukan dan pestisida, karena biasanya TSS lebih kuat, bawang merah dari biji lebih kuat daripada bawang lokal, karena kurang ada hama penyakit yang bisa diserang daun-daun yang tebal itu. Jadi itu bisa sangat membantu petani.
bukan untuk ganti bawang lokal, tapi bisa saja itu jadi solusi untuk petani untuk produksi bawang merah dari biji. Kalau sudah dibeli bawang merah dari biji, bisa simpan di kulkas juga, nggak usah ada di dalam gudang atau apa, bisa disimpan bertahun-tahun. Jadi itu juga enak, bikin petani fleksibel, mereka punya uang, bisa beli bijinya, mereka mau semai bijinya, terserah mereka, nggak usah banyak repot di situ. Ya, lebih kuat hama dan penyakit, saya sudah bilang, hasilnya lebih tinggi juga. Kalau beberapa kilo tergantung biji yang mana dipakai, apakah contohnya Maserati 4 kilo, 20 ton bisa saja sehektar. Mengurangi biaya pupuk dan pestisida. Jadi ada banyak manfaat kalau kita pakai bawang merah dari biji. Itu salah satu contoh untuk mengurangi ongkos. Pasti juga ada di pupuk. Pasti juga nanti Pak Budi akan kasih keterangan mengenai menghematkan biaya pestisida. Ada banyak, tapi ini salah satu contoh. Ya. Nah, yang ketiga, mengurangi tergantungan dari supply chains. Itu juga bisa dengan hematnya di pest management, hematnya di pestisida. Ada luar biasa banyak caranya sebenarnya. Salah satu itu juga bukan salah satu, tapi integrated pest management itu satu. Jadi kita ada banyak tindakan organik dan biologis untuk ulat gerayak atau untuk kutu-kutu atau untuk jamur, supaya kita tidak terlalu tergantung sama pengobatannya. Mungkin pengobatannya cuma salah satu solusi, tapi ada banyak solusi yang lain kita bisa pakai untuk mengurangi hama dan penyakit. Yang kedua, pengetahuan mengenai pertanian, good agricultural practices. Jadi jelas kalau kita lebih tahu ilmunya, supaya kita bisa hemat di pupuk, supaya kita bisa hebat di pupuk, jadi berarti juga sangat mengurangi ongkos. Dan tadi saya sudah ngomong mengenai buat bibit sendiri, TSS atau dari bibit sendiri, ya, dari ilmu juga bisa. Ya, Maria. 3 menit lagi ya, Pak Jurgen. Ya, oke. Ya, saya akan, sorry. Mencari akses keuangan, jadi kita cari tindakan bantuan dari pemerintah, perusahaan atau NGO untuk mengembangkan akses keuangan untuk petani bawang merah. Yang kedua, membantu meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan ke pandemi COVID, meningkatkan keuangan selama pandemi COVID. Yang ketiga, mencari akses modal sekarang lebih susah. Solusinya apa? Mungkin kan sekarang ada banyak teman-teman NGO nonton, mungkin bisa bantu dengan cari solusinya untuk petani. Yang berikut, Maria. Mengakses informasi ilmu pertanian, knowledge transfer. Sekarang, yang berikut, Maria. Sekarang itu beda ya. Jadi kita tidak bisa ada focus group, kita tidak bisa ada workshop. Jadi untuk sampaikan informasi ke petani atau petani sama kita, kita harus cari alternatif. Sudah saatnya petani mencari informasi ilmu via online, seperti melalui Facebook, misalnya FB Group Petani Bejo Bawang Merah, TSS, itu sudah mulai. Perusahaan produk pertanian sebaiknya juga mengembangkan informasi produk dan petunjuk secara online, supaya petani bisa pilih apa yang bagus, apa yang tidak bagus, produk apa yang menarik untuk saya, dan bagaimana harus pakai produk ini. Yang ketiga, NGO dapat mengedukasi petani, atau petani bisa mengedukasi NGO juga sering bisa melalui webinar dan fokus grup kayak sekarang. Juga kita bisa tukar informasi di situ. Berikut, Maria. Nah, ini satu contoh, tapi cepat sudah lewat contohnya. Ini salah satu contoh mengenai bagaimana kita bisa sampaikan informasi sama petani. Jadi mengenai biji kita bisa seperti itu. Nah, terakhirnya, Ibu,
ada 100 orang. Peluang, maaf, ada peluang di dalam masa COVID ada juga, bukan cuma tapi juga ada banyak peluang. Satu itu mengembangkan edukasi online, ajak lebih banyak teman petani online supaya kita sama-sama bisa tukar ilmu, lebih banyak petani yang mendapat ilmu. Yang kedua, NTB sebagai penangkar bibit bisa dipromosikan. Kenapa banyak petani di NTB, banyak perusahaan di NTB? Karena cuaca tanah memungkinkan, mendukung, dan itu sebenarnya juga bisa di branding supaya NTB jadi nursery-nya Indonesia. Itu juga sebagai peluangnya di dalam masa COVID ini. Harga bawang sekarang lebih tinggi, berarti juga kalau kita sudah dapat produksi, kita juga bisa dapat uang lebih besar sebenarnya. Yang keempat, mengembangkan nilai tambah produk. Juga mungkin kita bisa hemat juga dengan hasil yang kita punya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak busuk di dalam gudang. Jadi kita juga mungkin bisa lebih sering pakai produk nilai tambah kayak bawang goreng atau minyak bawang. Yang kelima, yang terakhir, juga ada kepercayaan sekarang atau beredar di Asia sebenarnya bahwa bawang merah dapat membantu melawan virus COVID. Isu ini mungkin bisa dapat dimanfaatkan juga. Bawang merah itu positif untuk lawan COVID. Nah, terima kasih. Saya pikir untuk sementara ini dari saya. Kalau nanti ada tanyaan mungkin di discussion group ya Maria ya. Terima kasih banyak untuk dengar kata-kata dari saya. Silakan. Terima kasih Bapak Jurgen atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing pengalaman dari Ibu Vina dari Toko Tani Subur. Silakan Ibu, saya persilahkan waktu selama 5 menit. Ya, terima kasih Bu Maria dari Agri-Pro Fokus dan tim yang sore hari ini kita bertemu pada kesempatan agenda webinar dengan teman-teman yang lain. Mungkin saya hanya menyampaikan sedikit terkait dengan situasi yang ada saat ini dalam usaha bisnis saya sebagai distributor atau mungkin sebagai penyedia produk-produk untuk kebutuhan bercocok tanam untuk petani. Nah, dengan kondisi ini secara langsung tidak begitu berdampak ya. Memang ada perubahan sedikit, tapi berbeda dengan bidang usaha lain yang dampaknya sangat luar biasa. Informasi dari jaringan retailer kita yang ada di titik-titik wilayah, khususnya di Bima untuk petani bawang, sementara ini mereka masih bersemangat dengan situasi yang seperti ini. Kegiatan mereka untuk berusaha tanam bawang tetap berjalan karena mereka sadar mereka harus tetap menjalani hidup, bisa membiayai hidup meskipun dalam situasi kondisi yang saat ini banyak perubahan dalam perilaku kehidupan sosial kita. Jadi ada aturan yang kita harus ikuti, khususnya yang menyangkut protokol kesehatan. Untuk saat ini mungkin kami hanya bisa menyampaikan beberapa mungkin saran, mungkin masukan ya dengan kondisi yang mungkin sulit karena ini satu sama lain saling terkait. Khususnya menyangkut soal bagaimana kita harus tetap menjaga kestabilan keuangan, baik keuangan keluarga maupun usaha harus tetap dijaga dan mungkin berusaha sedikit mungkin kita bisa mulai menabung, menyediakan dana simpanan sendiri karena mungkin pihak penyandang dana yang selama ini mungkin banyak membantu khususnya secara individu, personal di desa-desa, mungkin dengan situasi ini mungkin mereka akan mengalami perubahan situasi keuangan juga.
Nah, kemudian saran saya banyak melakukan efisiensi terkait dengan bagaimana kita mengatur pengeluaran keuangan, khususnya mungkin bisa ditahan atau dipertimbangkan belanja konsumtif yang mungkin tidak perlu, sehingga kita harus benar-benar bisa mampu dengan situasi yang sulit ini, keuangan untuk kita berusaha tetap bisa berjalan sehingga kita tetap bisa menjalani usaha kita sampai ya bisa sukses maupun dapat hasil yang bagus. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya. Semoga petani yang saat ini di mana-mana banyak mengalami dampak situasi COVID, pandemi COVID saat ini, semoga tetap bersemangat dan berjuang terus untuk menjalani kehidupan dan masa depan. Itu aja, terima kasih banyak Bu Maria dan tim yang sudah memfasilitasi agenda kegiatan webinar ini. Itu aja. Terima kasih, Ibu. Selamat sore. Selamat sore, Bu Viana. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing pengalaman dari Pak Budi Susanto. Kami persilahkan Pak Budi Susanto 5 menit untuk menyampaikan sharingnya. Maaf, Pak Budi Susanto masih di mute. Ya, silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Lili dan tim dari AgriFokus, terus Pak Jurgen selaku pembibit dan presentasinya bagus banget. Kemudian yang terhormat kepada Bu Vina selaku channel kami di lapangan sebagai penyedia pestisida, pupuk, dan sebagai jasa pelayanan di tingkat petani sampai ke channel retailer kami. Jadi pengalaman saya di lapangan sampai hari ini untuk petani pada khususnya dari Sumbawa, Dompu, dan Bima yang sentralnya bawang merah, mulai dari pandemi ini muncul untuk tanaman bawang tetap berlangsung, tidak ada absen ataupun kelihatan fotonya. Halo? Bisa dengar ya, Mbak Lili? Ya, bisa Pak. Mohon peserta semuanya untuk memute mikrofonnya supaya kita mendengarkan jelas penyampaian Pak Budi Susanto. Ya, silahkan dilanjutkan, Pak. Ya, untuk pengalaman mungkin saya nggak bisa memberikan presentasi yang seperti Pak Jurgen tadi, cuma saya memberikan pengalaman yang ada di lapangan, mulai dari Sumbawa, Dompu, dan Bima, pada khususnya Bima yang sentralnya bawang serentak mulai bulan 3, 4, 5, dan sekarang sudah 6 ini ada panen mulai bulan puasa kemarin, harganya memang cukup bagus, mulai dari 35.000, dan untuk penanaman mulai penghujan pertama itu nggak ada halangan, cuma satu kaitan dengan keuangan tadi. Kemudian untuk perkreditan itu wajar saja, tapi untuk semangat petani untuk nanam di tengah-tengah pandemi corona itu tidak ada suatu penghalang. Kemudian protokol kalau petani kita itu bisa saya katakan untuk jaga jarak ataupun protokol kesehatan ada perubahan sedikit lah. Tapi untuk menuju ke protokol pemerintah masih banyak ya sudah berubah, tapi tidak 100% seperti yang dianjurkan pemerintah. Tetap bergerak di lahan pertanian. Kemudian kami selaku pendamping lapangan atau fasilitas di lapangan dari saya, dari buyer adalah sebagai pengendalian hama penyakit atau mengendalikan hama penyakit agar tidak terjadi kegagalan ataupun nantinya hasilnya bisa maksimal. Itu
bisa saya layani setiap harinya ataupun di puasa itu, walaupun dari perusahaan kami memberikan protokol tentang harus stay at home. Kami sebagai marketing di area NTB ini nggak bisa kalau misalnya saya berlakukan sama ratakan seperti yang ada di Jakarta. Jadi di sini saya tetap keluar masuk di area pertanian ataupun di retailer di kota-kota, tetap saya amati semangatnya seperti yang diutarakan Bu Vina itu benar. Jadi nggak ada kendornya petani untuk meraih hasil untuk keberlangsungan hidup mereka. Jadi saya sebagai pelaku pendamping di lapangan sisi pengendali hama penyakit, itu lihat petani potensinya luar biasa dengan hasil yang walaupun penanaman tidak sebanyak di musim pertama itu karena harga bagus, jumlah sedikit yang seperti diutarakan Pak Jurgen tadi. Untuk sekarang mulai panen raya di bulan ini dan ada persiapan tanam di bulan ini juga. Jadi ada dua-duanya. Bisa saya tarik kesimpulan untuk COVID-19 ini dampaknya untuk sektor bawang hanya di hasil panen. Jadi hasil panen itu sangat pengaruh karena satu pendistribusian barang ataupun harga itu cepat berganti. Mulai dari puasa kemarin yang saya terangkan tadi, mulai dari harga 35.000 per kilo, itu sekarang sudah menginjak sampai hari ini sudah 19.000. Jadi sangat gratis, turunnya cepat banget. Minggu kemarin sudah 25, 2 hari yang lalu sudah 23, sekarang sudah 19. Jadi mungkin malam nanti sudah beda lagi karena bawang ini harganya sangat fleksibel dan sangat cepat berubah. Mungkin dari semangatnya harga bagus, terus dari pengendalian juga halangannya juga banyak sekali karena ada serangan ulat buaya, kemudian hama jamur. Ketika itu nggak dikendalikan dari sejak dini dan tidak menaati atau tidak sebagai tepat dosis, tepat sasaran atau sembarangan, itu juga akan membengkakkan biaya produktivitas. Kami tetap menyarankan untuk tengok dengan pengendalian hama penyakit apa sasarannya, kemudian dosisnya berapa, terus dampaknya sampai ke produktivitasnya agar petani itu untung bukan meraih keuntungan. Jadi kita dari hal ini, webinar ini, mungkin saya satu langkah konkret yang mungkin bisa dikunci di AgriFokus, mungkin bisa sebagai pengentara untuk disimpulkan nanti sebagai resep agar harga panen nanti ataupun dari sisi modal petani sudah bagus, kemudian tanamannya bagus, hasilnya ketika meraih hasil itu yang jadi tantangan petani tahun ke tahun. Jadi bukan hanya tahun ini, dan ini lebih parah kalau semakin turun. Nah ini nanti impact-nya nanti juga di pendapatan petani. Jadi mungkin karena tantangan petani untuk hasil pertanian ini, harga jual itu biasanya petani itu jualnya ke Bali ataupun ke Jawa, itu sangat diribetkan dalam pengiriman distribusi barang panen tersebut. Jadi halangan yang sangat ya mungkin di tengah pandemi ini memang sangat diperketat dalam pemeriksaan sopir ataupun surat menyurat dalam mendistribusikan barang. Itu di lapangan sangat ketat, jadi mungkin sangat dalam penerimaan barang tersebut juga buka tutup di Jawa sendiri ataupun Surabaya. Dari sisi pengiriman harga sangat jadi pengaruh, mungkin seperti itu. Jadi mungkin kalau dari AgriFokus ada usulan ataupun saran untuk kebaikan ke depan di Bima sendiri sebagai sektor bawang tahun ini adalah mungkin
untuk meneliti ataupun terjun langsung di lapangan tepat pas bulan ini tanam dan panen itu hampir serempak di akhir bulan nanti ada penanaman serentak. Itu mungkin dari saya. Dari pertanyaan. Iya. Ya, maaf Pak, waktunya sudah habis Pak. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk para peserta kami yang sudah bergabung, sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, rekan saya sudah menuliskan di chat room polling tentang bawang merah. Kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk mengisi polling bawang merah. Ada linknya, silahkan tinggal diklik saja. Saya beri waktu 2 menit, lalu kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Saya persilahkan. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai mengisi polling bawang merah, jika ada yang mau bertanya, silakan menyampaikan pertanyaan di chat room dan mohon untuk menuliskan kepada siapa pertanyaannya tersebut ditujukan. Sambil mengisi polling, karena di chat room saya baca sudah ada pertanyaan, jadi kita langsung saja menjawab pertanyaan. Yang pertama, Bapak Jurgen, ini ada pertanyaan dari Ibu Indah. Halo Ibu Indah, pertanyaan dari Ibu Indah untuk Bapak Jurgen adalah, saya bacakan, mengenai edukasi online. Bagaimana situasi di Sumbawa sekarang? Apakah petaninya memiliki smartphone dan kuota internet yang memadai? Dan bagaimana cara menjangkau petani yang tidak memiliki fasilitas tersebut? Itu pertanyaan pertama, Pak. Yang kedua, sejauh ini bibit dan produk olahan TSS di Sumbawa sudah menjangkau pasar di mana saja? Silahkan Pak Jurgen, kami persilahkan untuk menjawab. Ya, saya sudah jawab juga di chat room, tapi bagaimana saya pikir banyak petani sudah punya akses ke khusus Facebook, dan juga ada masih yang belum, tapi mungkin masa COVID ini pasti petani cari ilmu online juga melalui teman-teman, tapi karena kurang bisa bergerak, jadi mungkin juga cari di online. Cuman ya program atau apa supaya mereka bisa dapat handphone yang bagus supaya mereka bisa akses internet. Saya nggak tahu juga, mungkin bisa juga jadi peluang untuk NGO untuk lihat itu. Tapi menurut saya petani juga sendiri mandiri banyak yang mampu untuk cari ilmu online yang sebelum COVID juga sudah ada, tapi saya rasa sekarang meningkat. Pertanyaan yang kedua, Cloud TSS, karena memang bawangnya Ibu Indah sama bawang saya dari biji beda sedikit, lebih besar dia biasanya, jadi pasarnya sedikit beda dan pasarnya juga harus menjadi biasa dengan bawang yang itu. Tapi kita tidak terasa banyak kesulitan. Kita biasanya karena mungkin skalanya masih kecil ya di Sumbawa, tapi sekarang sudah mulai banyak orang tanam. Tapi kita biasanya jual di Sulawesi sama Jakarta, dan juga pasar lokal sering beli. Terus kita juga ekspor kemarin ke Thailand juga. Jadi ada banyak peluang ekspor juga karena mereka suka yang besar, bawang yang besar dan merah. Jadi banyak peluang sebenarnya. Tapi memang pasarnya juga butuh waktu untuk menjadi biasa, saya rasa.
Ya, Pak Jurgen, Mungkin terima itu kasih balasnya. jawabannya. Ya, ini ada lagi Pak, Ya. pertanyaan dari Bapak Witono Adiyoga. Yang pertama, pada saat harga benih umbi mahal seperti saat ini, apakah ada estimasi berapa persen peningkatan permintaan terhadap Maserati? Yang kedua, petani TSS di Sumbawa pada umumnya menggunakan metode direct seeding atau tanam biji atau transplanting atau semayan. Ya, silahkan Bapak Jurgen. Ya, yang nomor satu ya saya boleh bilang 100% naik permintaannya Maserati daripada sebelum COVID. Jadi sekarang banyak orang cari TSS. Mungkin juga dari teman-teman dari Panamera juga, mereka juga sudah banyak info petani-petani mengenai TSS. Jadi saya rasa sekarang TSS bawang merah dari biji meningkat sekali karena kurang diongkos, lebih banyak hasil. Walaupun banyak repot sedikit, ada repotnya, tapi petani pikir sekarang oke, tapi walaupun repot, kita lebih baik pakai bawang merah dari biji untuk hemat di biaya dan lebih banyak hasil. Yang kedua, saya lupa ya pertanyaan yang kedua ya. Coba lagi Maria, sorry. Ya, petani TSS di Sumbawa pada umumnya menggunakan metode direct seeding atau transplanting. Transplanting. Kalau direct seeding masih ada kesulitan di mengatasi gulma, itu yang masih susah. Jadi karena juga herbisida yang tepat kurang ada di Indonesia, masih belum ada. Jadi kita masih coba cari caranya juga untuk atasi itu, dan ada, tapi itu agak rumit. Jadi kita sarankan juga lebih baik kalau petani-petani pemula, misalnya di bawang merah dari biji, untuk cari aman aja dulu. Jadi lebih baik bikin nursery saja sampai dulu, terus pindah tanam, terus panen gitu. Itu lebih aman. Tapi tetap kita menambahkan dengan petani-petani tertentu direct seeding juga. Saya nggak tahu di Bu Indah, mungkin di East West juga mereka sudah coba, tapi kita tetap cari cara yang itu karena kayaknya juga langsung semai juga mengurangi biaya tenaga. Jadi saya pikir juga masa depannya untuk direct seeding pasti bagus, cuman di herbisida masih ada kendala. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Golter Joko dari Dinas TPHP Kalimantan Tengah. Pertanyaan untuk Bapak Jurgen, bagaimana budidaya yang tepat untuk lahan marginal seperti di lahan gambut? Nah, nasihat saya selalu dengan bawang merah, cari tempat yang bagus, dan daerah gandut untuk kurang cocok untuk bawang merah menurut saya. Jadi kadang-kadang juga banyak teman investor tanya, ini saya punya lahan di sini 10 hektar, kita bisa buat bawang merah di sini, tapi kalau cara hujannya tinggi atau pH-nya tidak bagus atau struktur tanah terlalu susah, jadi untuk bawang merah dari biji misalnya kita butuh banyak sinar matahari, nggak boleh terlalu banyak hujan, terus kita butuh tanah berpasir, tanah halus. Sebaiknya cari tempat-tempat seperti itu untuk memungkinkan hasil yang menyenangkan. Kalau kita olah tanah yang agak susah, kayak daerah gandut, kita bisa olah tanah, kita bisa semuanya, tapi ya ongkosnya dan hasilnya nanti gimana. Jadi sebaiknya khusus untuk bawang merah dari biji, lebih baik kita cari tempat yang bagus. Ya, kalau misalnya di NTB, apa yang juga bisa di NTB karena cuaca dan struktur tanah yang memungkinkan bawang merah dari biji, atau bibit kayak orang Bima juga, bibit Bima terkenal seluruh Indonesia, bibit bawang Bima Curut di Brebes misalnya. Ya, kenapa itu bagus dari NTB? Karena cuaca dan situasi kondisi di NTB bagus untuk bawang merah, bisa simpan lama segala macam. Terus itu pindah ke daerah lain yang lebih susah, yang lebih berat kayak tanah sawah atau mungkin daerah gandut, itu mungkin bisa, tapi untuk semai dari awal saya rasa dari biji atau dari tanaman transplant mungkin
lebih baik di daerah yang lebih cocok menurut saya, Pak. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ihsan Fuadi. Mau tanya, adakah budidaya petani bawang merah yang organik? Apakah sudah ada sertifikasi? Silakan Bapak Jurgen. Kalau setahu saya belum tahu, karena setahu saya, tapi mungkin teman-teman lain tahu, tapi setahu saya belum ada, karena pasti kesulitannya masih di ulat gerayak. Karena itu dengan organiknya atau biologisnya hampir nggak bisa dibasmi. Bisa, tapi rumit sekali. Jadi setahu saya belum ada. Tapi mungkin teman-teman lain mungkin tahu sudah ada. Gitu. Mungkin Bu Vina atau Pak Budi ada yang punya pengalaman dengan organik bawang merah atau sama? Oh, Ibu Vina masih di mute ya. Maaf, Bu Vina masih di mute tadi, Bu. Silakan Bu diulangin. Kalau pendapat saya rasanya sulit ya, dan tidak mungkin ya kalau untuk kita usaha tanam bawang merah dengan pola perlakuan organik ya. Mungkin kalau skala kecil untuk rumah tangga mungkin bisa, tapi kalau untuk lahan luas itu kelihatannya nggak mungkin sekali gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atau Pak Budi Santoso. Pak Budi. Ya Pak, ayo Bu. Mungkin saya sepakat dengan apa yang diutarakan Bu Vina. Jadi untuk di tengah-tengah musim seperti ini yang ekstrim, yang diutarakan Pak Jurgen tadi benar juga. Sekarang mau mempergerakkan go organik pun mustahil, akan menuju kecurangan petani. Jadi bukan saya anti organik, bukan karena saya di bajunya pestisida, ya bukan. Saya melihatnya begini, di tengah seperti ini hama penyakit ekstrim banget, musimnya berubah-ubah, ada dingin, ada hangat, kemudian tahu-tahu hujan, tahu-tahu kering. Jadi perkembangan hama penyakit seperti ulat geraya, kemudian jamur, ini bisa berdampingan ataupun salah satunya itu bisa tanpa dia memilih dia pakai organik atau kimia atau anorganik. Jadi ulat itu ini pakai makanan organik atau anorganik itu tetap dimakan. Gitu. Itu pengetahuan saya di lapangan. Jadi kalau kita pure nggak menghindari dari kimia atau penanganan pestisida ataupun anorganik, mungkin belum tepat mungkin kalau kita nanamnya di hamparan luas dan masih tercarut maut dengan petani yang lainnya, Bu. Ataupun Bapak-bapak sekalian dari Dinas PPL mungkin bisa mempertegas ini. Kalau saya salah nanti diingatkan. Kalau mau organik berarti harus membangun dengan greenhouse atau perumahan seperti yang diutarakan dengan Bu Vina tadi. Jadi maksimal banget antara hama yang mau masuk atau penyakit yang mau menyerang itu terkontrol atau tidak tercarup dengan irigasi yang daerah sekitarnya. Jadi teratur. Jadi harus ada greenhouse. Dan seperti itu mungkin jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Budi. Pertanyaan dari Bapak siapa tadi ya? Tadi sepertinya sama ya dari Bapak Gozo Mora sudah dijawab mengenai tips budidaya bawang merah di lahan gambut. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari Bapak Rintolaka. Pak Jurgen, saya mau tanya, apa ada metode khusus untuk bawang TSS dapat pecah umbi di atas 5? Soalnya selama ini petani binaan saya menanam dengan perlakuan dan metode pemupukan yang berimbang, tetapi tidak ada yang pecah di rata-rata di atas 5, rata-rata umbinya pecah 2-3 saja. Terima kasih. Ya, silahkan Bapak Jurgen. Ya, memang F1 bawang merah langsung dari biji. Kan ada varietas yang beda, ada yang dari East West, Lokonanta, Sanren, Tuk-Tuk.
ada yang dari kami Tropex Maserati. Memang biasanya khusus di bawang merah dari biji. Justru itu juga kita tanam sedikit beda daripada bawang merah dari umbi supaya kita lebih rapat bisa tanam supaya hasilnya lebih bagus. Yang berikut, yang F2 bisa justru bawang merah dari biji juga bisa dipakai untuk buat bibit. Yang berikut, yang F2 biasanya pecah banyak, di atas 12-15 bisa. Itu khusus genetika dan bisa kita masih ada beberapa tindakan kurangi air saat tertentu. Halo Bapak Jurgen. Halo Bapak Jurgen, mohon maaf Pak, kami tidak dapat mendengar suara Bapak. Halo Bapak Jurgen. Ya, maaf para peserta sekalian, mungkin sedang bermasalah dengan jaringan. Sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, kami akan menampilkan juga link untuk evaluasi webinar ini, menunggu Bapak Jurgen kembali masuk ke dalam Zoom room kita. Silahkan Mbak Mumpuni memberikan link untuk evaluasi. Kita sama-sama mengisi form evaluasi terlebih dahulu selama 2 menit. Sebelum kita lanjutkan, kita masih ada 5 menit lagi untuk sesi tanya-jawab. Silahkan Bapak Ibu, mohon kesediaannya untuk mengisi formulir evaluasi. Oke, kita lanjutkan kembali ke sesi tanya jawab kita. Maaf Bapak Jurgen, tadi terputus jaringannya. Ya, jadi tadi pertanyaannya belum selesai dijawab terkait dengan apakah ada metode khusus untuk bawang TSS supaya pecah umbi di atas 5, karena pengalaman Bapak Rintolaka rata-rata umbinya pecah 2-3 saja. Silahkan Pak dijawab kembali. Tadi saya buat monolog lama sekali, tapi saya terputus. Jadi saya mulai ulang lagi. Tapi memang kalau bawang merah dari biji kurang ada anakan, tapi besar rasa pedas 1-4 itu dari genetikanya sudah F1-nya memang seperti itu. Kalau kita tanam itu ulang lagi, ya dia pecah sampai 15, 12, 10, 8. Jadi itu lebih cocok untuk pemintanya Bapak. Tapi justru ada beberapa tindakan yang kita bisa lakukan supaya lebih banyak anakan, tapi tidak akan jauh dari maksimal 4-5 dah. Yaitu mengurangi air saat tertentu supaya ada stresnya sedikit, supaya lebih banyak tergantung juga daerah lagi.
Ya, terus juga dengan pemupukan bisa juga dia pecah lebih banyak. Misalnya kalau kita lebih banyak pakai magnesium atau saat bawangnya perumbi, bisa, tapi tetap kurang ada anakan. Kalau kita tanam yang F1 lagi itu baru jadi banyak sekali anakan, lebih banyak lagi daripada bawang lokal. Masih itu kalau bawang Maserati sama tropis. Kalau saya rasa Lokonanta, Sandren sama Tuk-Tuk juga seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Jurgen. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ihsan Faudi. Apakah ada agenda rutin AgriProFokus Kopdar untuk mendiskusikan tema tertentu? Ya, Bapak Ihsan Faudi, sampai saat ini belum ada, tetapi terima kasih Bapak, kami dapat menuliskan dan menampung saran dari Bapak, dan jika nanti ada agenda rutin, kami akan posting di website kami, agriprofokusindonesia.com, bisa dilihat nanti, dan bisa juga dikunjungi situsnya supaya mengetahui dan mengenal program-program yang kita lakukan dari AgriProFokus Indonesia. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Andre Ferinando. Apakah di saat persemaian biji bawang merah ada perlakuan khusus? Silahkan Bapak Jurgen. Ya, itu semuanya agak khusus. Jadi ada tapi panjang saya kasih keterangan, ada juga misalnya video-video, ada buku petunjuk juga. Tapi biasanya rata-rata saya rasa East West sama Bejo juga sama. Saran bikin bedding yang dengan tanah halus, terus bikin alur setiap 10 cm, bikin alur yang 1 meter, dan semai sekitarnya 100 sampai 150 biji di dalam alur, tekan bijinya, terus kita tutup itu dengan jerami, terus lembapin bedengannya. Terus setelah 1 minggu kita angkat jeraminya supaya tetap lembab, terus sudah tumbuh biasanya. Terus kalau di daerah musim hujan harus pakai sungkup supaya terlindung dari hujan yang agak deras. Nah, ya, ada banyak yang masih saya bisa sampaikan, tapi ada banyak caranya khusus untuk persemaian bawang merah dari biji. Ya, terima kasih Bapak Jurgen. Bagi WhatsApp saya bisa juga nanti, misalnya. Iya Pak. Terima kasih Bapak Jurgen atas jawabannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah hadir di sini. Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, dapat mengunjungi website kami. Di sana juga ada nomor kontak kami yang dapat dihubungi. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Jika Bapak Ibu berkenan, boleh kameranya diaktifkan supaya kita dapat berfoto bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, terima kasih kami ucapkan kepada peserta yang sudah hadir pada webinar kami kali ini. Kami sangat berterima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di agenda webinar AgriProFokus Indonesia selanjutnya. Jangan lupa kunjungi situs kami di agriprofokusindonesia.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat-sehat dalam menghadapi pandemi corona hingga kita dapat menuju new normal life nantinya. Terima kasih.